identifikasi potensi wilayah. Yang pertama ada kata identifikasi, di mana itu mengenal atau berkenalan dengan potensi. Potensi di sini bisa saya artikan wawancara semi-struktur ini, Kanita. Itu kita buat beberapa pertanyaan, tapi nanti pertanyaan ada pengembangannya. Misalnya, Pak, Bapak melakukan pengolahan tanah nggak? Iya, misalnya. Terus nanamnya apa, Pak? Padi, misalnya. Halo kawan baper, dimanapun Anda berada, selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di podcastnya Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Hari ini kita akan beromong tentang pertanian dan juga peternakan, yang tentunya akan memberikan teman-teman semua, kawan-kawan baper dimanapun Anda berada, informasi yang edukatif, inspiratif, dan juga inovasi. Dan hari ini kami sangat bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bisa berada bersama-sama dengan keluarga besar Balai Pelatihan Peternakan Kupang untuk mengisi salah satu acara di dalam podcast hari ini. Dan hari ini kita akan beromong tentang identifikasi potensi wilayah, yang tentunya juga dengan narasumber yang cukup paham dan juga cukup mengetahui tentang hal ini. Dia adalah seorang anak muda, penyuluh pertanian muda yang sangat berpotensi. Ya, kita langsung saja. Saya akan perkenalkan narasumber kita hari ini, Kakak Muhammad Fazrul. Ya. Muhammad Fazrul Hidayat. Siap. Ya. Enaknya dipanggil apa nih, Kak? Arul juga bisa, nggak apa-apa. Fazrul juga bisa, Kanita. Ya. Jadi saya panggilnya Kak Arul saja. Ya. Oke, Kak Arul, selamat sore. Selamat sore juga. Kak Arul ini jauh-jauh dari NTB. Ya, dari Kabupaten Bima. Siap. Bagaimana Kupang? Luar biasa. Bagaimana Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang? Lebih sangat luar biasa. Ya. Baik Pak Arul, puji Tuhan ya, hari ini kita masih sehat. Oke Pak Arul, saya sudah mengenalkan Pak Arul bahwa ini adalah seorang anak muda yang sangat berpotensi, khususnya dalam bidang penyuluhan pertanian ya, dari Kabupaten Bima. Ya. Pak Arul sudah mengikuti pelatihan? Sudah. Kurang lebih 21 hari. Alhamdulillah. Ya. Pelatihan penyuluhan pertanian hari ini. Iya. Ya. Pak Arul, bagaimana penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh Balai Besar Peternakan Kupang? Iya, sangat luar biasa sekali sih. Apalagi mereka kan sangat struktur sekali ya pelaksanaannya, perencanaannya luar biasa. Apalagi pada pelaksanaannya sungguh luar biasa sekali. Kita sangat-sangat diperhatikan sekali. Walaupun kita jauh dari Kabupaten Bima, tetap diperhatikan oleh panitia juga. Berarti Pak Arul sangat bersyukur bisa sangat ada dalam sekali ketika saya hadir di sini. Pak Arul, saya langsung saja ya Pak Arul ya. Dalam pelatihan kemarin Pak Arul, kita diberikan informasi, diajar tentang bagaimana seorang penyuluh itu harus mempersiapkan diri dengan baik. Betul. Ya, betul ya Pak Arul. Kalau saya tidak salah, ada satu materi Pak Arul, ada materi tentang IPW. Ya. Pak Arul, bagaimana pendapat Pak Arul tentang IPW? Apa sih sebenarnya IPW itu? Kenapa sih harus IPW? Gitu Pak Arul. Iya, sebenarnya kan mungkin masih banyak yang di luar sana ya, yang mungkin asing sekali dengan nama IPW ya. Saya juga dulunya kurang tahu ya apa nama IPW. Mungkin dari 100% saya 30% saja paham masalah identifikasi potensi wilayah ini. Sebenarnya selama saya belajar di BPP Kupang ini, saya diajari oleh WI bahwasanya adapun yang benang merah yang saya ambil ya, saya coba gali bahwasanya identifikasi potensi wilayah. Yang pertama ada kata identifikasi, di mana itu mengenal atau berkenalan dengan potensi. Potensi di sini bisa saya artikan bahwasanya keunggulan atau masalah yang ada di mana sebenarnya, ada di wilayah. Nah, wilayah ini berkaitan erat dengan wilayah binaan penyuluh pertanian. Jadi bisa kita ambil benang merahnya bahwasanya IPW atau identifikasi potensi wilayah ini yaitu kita berkenalan dengan keunggulan beserta masalah yang ada di wilayah kerja binaan kita sebenarnya. Jadi begitu Kanita, identifikasi yang saya rasa sangat-sangat penting sekali ya, perlu penyuluh pertanian perlu pahami sebenarnya Kanita. Oke, Kak Arul, ini pertanyaan lanjutan dari saya Kak Arul. Kenapa sih seorang penyuluh pertanian itu harus menyusun atau melakukan IPW Pak Arul? Melakukan IPW ya. Sebenarnya kan seperti yang saya jawab pada pertanyaan pertama, bahwa kita itu harus berkenalan dengan wilayah kerja binaan kita.
berkaitan dengan kenapa harus melakukan IPW. Nanti outputnya itu sebenarnya ada di muaranya ada di ketika kita melakukan penyelenggaraan penyuluh pertanian. Misalnya nih kita tidak melakukan IPW, tidak melakukan IPW sama sekali di wilayah kerja binaan kita. Kita mau melakukan penyuluhan, sedangkan belum melakukan identifikasi potensi wilayah. Kita melakukan penyuluhan jagung misalnya, ternyata orang nanam dominannya nanamnya padi gitu kan. Makanya pentingnya dilakukan identifikasi potensi wilayah sehingga apa yang kita suluh atau melakukan penyuluhan itu sesuai dengan kebutuhannya petani. Jadi apa yang dibutuhkan oleh petani kita berikan melalui penyuluhan-penyuluhan, yaitu melalui identifikasi potensi wilayah itu, Kanita. Oke. Kawan Bapak dimanapun Anda berada, ternyata Pak Arul ini memang sudah 1 tahun ya, kurang lebih menjadi seorang penyuluh. Iya. Dan tentunya ketika sebelum melakukan diklat, Pak Arul juga sudah melakukan yang namanya IPW. Namun lebih lengkapnya, lebih jelasnya itu ketika ada di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Pak Arul sedikit menjelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam kita melakukan IPW. Identifikasi ya. Ya, sebenarnya identifikasi potensi wilayah kita melakukan pendekatan melalui pendekatan PRA sih sebenarnya. Nah, PRA kan Participatory Rural Appraisal ya. Sebenarnya dari kata 3 di atas kita bisa ambil salah satu, yaitu partisipatory, yang dimana keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengembangan pembangunan di desa. Kita ikut sertakan masyarakat itu bukan sebagai objek, tapi kita jadikan mereka sebagai subjek untuk memberikan aspirasi-aspirasi kepada kita dalam sehingga nanti hasilnya itu program RKTP bisa itu kita buat melalui aspirasi mereka itu. Nah, gimana Pak Arul? Sulit dalam melakukan IPW? Sebenarnya tidak sulit sih sebenarnya. Adapun tekniknya itu Kanita, yang pertama ada teknik, sebenarnya banyak tekniknya. Ada tekniknya dan saya sebutkan 5 saja di sini. Yang pertama ada peta sumber daya, yang kedua ada peta transek, diagram Venn, kalender musim dan wawancara semi struktur. Nah, yang pertama ada peta sumber daya. Peta sumber daya ini menggambarkan hamparan sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Sehingga kita tuh bisa melihat peta sumber daya, oh ini nih potensi yang ada di desa tersebut melalui peta sumber daya. Yang kedua ada peta transek. Sebenarnya peta transek ini lebih fokus lagi ya. Kita mengetahui peta sumber daya alamnya dan masalah-masalah yang ada di sistem pertanian di wilayah tersebut. Nah, yang ketiga ada diagram Venn. Nah, diagram Venn ini kita bisa tahu nih instansi-instansi yang ada di desa atau instansi sekitar yang hubungan kait eratnya dengan masyarakat. Hubungannya apakah besar tidak hubungannya dengan masyarakat, kecilkah dengan hubungan dengan masyarakat ya. Dan yang keempat ada kalender musim. Nah, kalender musim ini kita bisa tahu kapan petani itu pengolahan lahan, kapan petani menanam, panen, sehingga itu pada saat kita melakukan penyuluhan itu sesuai dengan materi. Misalnya mereka lagi pengolahan lahan tuh kan di kalender tanam bisa kita lihat, bisa kita sesuaikan dengan materinya. Nah, itu dia. Nah, yang kelima ada wawancara semi struktur. Wawancara semi struktur ini Kanita itu kita buat beberapa pertanyaan, tapi nanti pertanyaan ada pengembangannya. Misalnya, Pak, Bapak melakukan pengolahan tanah nggak? Iya, misalnya. Terus nanamnya apa, Pak? Padi misalnya. Terus lanjut lagi, hamanya ada nggak Pak? Hama apa biasanya? Itu kita lakukan pertanyaan lanjutan, Kanita. Sebenarnya output dari PRA ini, Kanita, adalah kita bisa menggali masalah dan kelebihan yang ada di desa itu. Nah, melalui masalah-masalah yang kita dapat itu, kita bisa terapkan di dalam program nantinya. Kita lakukan identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini ada perilaku dan non perilaku. Nah, perilaku itu berkaitan erat dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan non perilaku keluar dari yang pengetahuan, keterampilan dan sikap. Begitu Kanita sebenarnya. Sebenarnya panjang sebenarnya kalau diruntut ke programa, tapi kalau dijelaskan bisa 2 hari. Oke Pak Arul,
relax sedikit Pak Arul, kayaknya terlalu tegang sekali Pak Arul. Ya, ini pertama kali ya Pak Arul kita masuk dalam podcast. Betul. Ternyata bahwa penyuluh pertanian itu memang sangat diapresiasi keberadaannya Pak Arul ya. Karena kalau tidak ada penyuluh tentunya petani juga akan sedikit mengetahui informasi-informasi ya. Walaupun sebenarnya sekarang ini sudah banyak teknologi, tetapi kehadiran seorang penyuluh itu sebenarnya sangat diperlukan. Nah Pak Arul, menurut Pak Arul sendiri, IPW yang dilakukan kemarin di desa sama dengan materi yang hari ini kita terima di Balai Besar Pelatihan Peternakan? Sebenarnya sih apa yang before after kan ya. Kalau before itu ya sebenarnya kita pahamnya masalah IPW cuma 30% saja sebenarnya. Itu pun kalau kita tanya-tanya atau kita cari di internet atau belajar sendiri, kita sebenarnya belum tentu paham. Sebenarnya kalau masalah IPW, kalau sekarang, wah saya sudah siap sih kalau pulang langsung IPW gitu. Siap nih Pak Arul ya, ketika pulang ke Bima pasti IPW-nya akan lebih baik, supaya pasti. Bisa menjawab kebutuhan petani ya Pak Arul. Betul sekali. Dan tentunya Pak Arul kita juga membutuhkan partisipasi yang sangat besar dari masyarakat untuk segala hal dapat berjalan dengan baik. Oke Pak Arul, menurut Pak Arul yang terakhir nih Pak Arul, kira-kira kalau kita tidak melakukan IPW, seandainya seorang penyuluh tidak melakukan IPW, dampaknya seperti apa sih kalau kita tidak melakukan IPW? Iya, sebenarnya kan IPW ini sebenarnya item support ya, maksudnya salah satu pendukung kita sebenarnya dalam melakukan atau penyelenggaraan penyuluh pertanian. Kalau tidak melakukan IPW sih sebenarnya nanti output dari IPW ini akan berpengaruh pada programa RKTP lah, nanti langsung ke LPM dan output akhirnya ada di materi penyuluh pertanian. Kalau tidak dilakukan IPW, materinya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani kita. Jadi ketika seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya tidak melakukan IPW sama sekali, ya orang nanamnya jagung, kita materinya masalah padi, jadi nggak sinkron jadinya gitu. Tidak balance. Oke Pak Arul, kembali ke Bima nantinya nih, ya. Kembali ke Bima sama teman-temannya, bertuju ya datang ke sini, bertuju. Tentunya harapan Pak Arul untuk Dinas Pertanian yang ada di Bima seperti apa? Harapan saya untuk dinas ya. Siap. Yang pertama ya tetap beri support ke teman-teman penyuluh, karena saya yakin dan percaya bahwa penyuluh-penyuluh di lapangan itu sudah melakukan yang terbaik lah untuk petani. Jadi saya rasa penyuluh itu adalah orang-orang yang harus serba bisa, Pak. Harus serba bisa. Makanya saya berharap kepada bukan hanya di dinas ya, tapi pihak-pihak vertikal ke atas agar lebih memberikan support dan dukungan kepada lebih intinya kepada teman-teman yang belum melakukan pelatihan juga sih sebenarnya, agar mereka bisa merasakan pengetahuan yang saya rasakan ini loh, agar mereka juga tahu IPW itu apa dan lain sebagainya. Karena kita juga dari kemarin berharap ada pelatihan karena agar bisa mengeksekusi semua hal yang ada di lapangan itu seperti. Oke kawan Baper dimanapun Anda berada, sudah cukup panjang yang sudah kami bicarakan, dan ini pertama kalinya kami ada di podcast ini. Namun harapan kami tidak hanya pertama kali, tapi mungkin ada selanjutnya untuk kami. Baik Bapak Arul, saya panggilnya terakhir ya. Pak Arul, mungkin sedikit pesan dan kesan untuk khusus teman-teman penyuluh. Iya. Ini dari seorang penyuluh muda nih ya, dan khusus untuk teman-teman penyuluh, silahkan Pak Arul. Iya. Kalau berbicara masalah penyuluh berarti ini ya, berbicara masalah hati ke hati sih sebenarnya. Yang pertama saya apresiasi semua penyuluh yang ada di dimanapun berada, karena mereka mungkin ada yang belum tidur melakukan pekerjaan mereka harus turun lapangan, mereka harus buat RDKK dan lain sebagainya. Harapan saya tetap sehat, tetap semangat dalam pelaksanaan tugas. Saya tahu itu sulit sekali, jadi tetap semangat dan tetap luar biasa lah menjadi penyuluh. Tetap bangga jadi penyuluh pertanian. Oke, Kak Arul. Baik, kawan Baper dimanapun Anda berada, sudah cukup banyak yang hari ini kita bicarakan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan tentunya sangat edukasi untuk teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman penyuluh dimanapun Anda berada. Oke kawan Baper, jangan lupa ya untuk kita like, komen, dan juga subscribe ya di YouTube channel BBPP Kupang Media.